12 susunan acara pernikahan adat Jawa Tengah. Ritual pernikahan adat Jawa Keraton berbeda dengan pesta pernikahan masyarakat modern saat ini. Dalam jurnal, Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah, IBDA, volume 1501, 2017, disebutkan, ritual pernikahan adat Jawa Keraton memuat beberapa bagian. Berikut susunan acara pernikahan adat Jawa Tengah setelah proses lamaran selesai, dikutip dari jurnal karya Safrudin Aziz, peneliti dari IAIN Purwokerto. 1. Pasang tarub. Pasang tarub yakni pihak keluarga pria atau wanita yang akan melangsungkan pernikahan biasanya memasang tarub, teratak, sebagai tanda resmi akan mengadakan hajatan. Kata tarub sering disebut kependekan dari ditata ben ketok murup, ditata agar kelihatan bersinar dan mewah. Tujuannya menunjukkan kepada masyarakat bahwa sebuah keluarga sedang memiliki hajat manten. 2. Serah-serahan. Serah-serahan yakni keluarga pihak pengantin pria memberikan barang kepada keluarga pihak pengantin perempuan. Umumnya serah-serahan berisi seperangkat pakaian lengkap, perhiasan, beras, kelapa, peralatan rumah tangga, hewan ternak, dan sejumlah uang. Serah-serahan bertujuan membantu persiapan acara pernikahan serta memberikan beberapa barang yang memiliki nilai filosofi sekaligus simbol pengharapan kepada Tuhan. 3. Siraman. Siraman yakni membersihkan jasmani, badan, dan rohani sebelum melangsungkan ijab kabul. Siraman biasanya dilakukan oleh ayah, ibu, kakek, nenek dan kerabat sejumlah 7 orang. Angka 7 dalam bahasa Jawa ialah pitu yang berarti pitulungan, pertolongan. Artinya, melalui siraman ini pasangan pengantin pria dan wanita akan memperoleh pertolongan dari Tuhan. 4. Midodareni. Midodareni yakni mempelai wanita bersama ibu, ayah, dan teman-temannya memanjatkan doa agar ijab kabul dan pesta pernikahan keesokan hari berjalan lancar dan mempelai wanita tampak cantik seperti bidadari. Sebelum berdoa bersama, kedua orang tua menyuapi putrinya sebagai lambang suapan terakhir, dulangan pungkasan. Saat itu pula terkadang diadakan acara penebusan kembar mayang atau sekar maneka warna, berbagai macam bunga. Kembar mayang sebagai simbol dari kesejahteraan semesta. 5. Ijab kabul. Ijab kabul adalah akad nikah atas pengesahan seorang pria dengan wanita menjadi suami istri. Ijab kabul dilakukan di hadapan penghulu, wali, saksi, dan disiarkan kepada masyarakat luas agar kelak tidak terjadi fitnah atas perilaku yang diperbuat oleh keduanya. 6. Panggih atau temu manten. Selepas ijab kabul biasanya dilanjutkan dengan upacara panggih atau temu manten. Pada acara panggih, pengantin pria dan wanita terlebih dulu dirias. Selanjutnya, rombongan pihak keluarga pengantin pria membawa sanggan tebusan yang akan diserahkan kepada orang tua pengantin wanita. Acara panggih di tiap daerah berbeda menurut kebiasaannya masing-masing. Ada yang hanya sekadar bersalaman antara pengantin pria dengan pengantin wanita. Ada pula yang menggunakan sarana midat tigan, yaitu pengantin pria menginjak telur mentah lalu kakinya dibersihkan oleh pengantin wanita. Namun, yang paling umum dalam tradisi panggih adalah menggunakan gantalan sirih, gulungan daun sirih, untuk balangan, saling melempar, yaitu kedua pengantin saling melempar dengan lintingan sirih. Lemparan dari pengantin pria berarti bimbingan untuk mencapai cita-cita luhur serta rasa tanggung jawab dan sebagai pengayom keluarga. Sedangkan lemparan pengantin putri diartikan godang kasih atau istri juga menanggapi. Membalas dengan lemparan bakti yang penuh rasa cinta kasih suci. 7. Bobot timbang. Bobot timbang yaitu ayah mempelai putri duduk di pelaminan dan kedua pahanya diduduki kedua mempelai. Ini lambang bahwa ayah mempelai wanita telah menerima menantunya dengan baik dan menganggapnya sebagai anak sendiri. 8. Nanem jero. Nanem jero yakni ayah menekan bahu pengantin agar duduk di pelaminan. Artinya kedua mempelai diberi tugas untuk memberi keturunan yang baik dan menjadi orang tua yang baik pula. 9. Kacar kucur. Kacar kucur yaitu mempelai pria memberi penghasilan, kaya, kepada istrinya yang dilambangkan dalam wujud kacang merah, kacang hijau, kacang tanah, kedelai, beras kuning dan logam. Kaya harus diterima sang istri dengan sapu tangan dan tidak boleh tercecer. Ini lambang bahwa istri harus mampu memanfaatkan secara hemat dan cermat. 10. Dulangan atau kelimahan. Dulangan yakni kedua mempelai saling menyuapkan nasi yang sudah dikepal oleh pengantin pria. Ini melambangkan bahwa dalam rumah tangga dipimpin oleh suami dan harus hidup dengan rukun, kerjasama, dan saling membantu.
11. Sungkeman. Sungkeman merupakan simbol ungkapan dharma bakti kepada orang tua serta mohon doa restu dengan berjongkok seperti orang menyembah menyentuh lutut orang tua. Saat sungkeman, keris pusaka yang dipakai pengantin putra harus dilepas dulu. 12. Tilik besan atau ngunduh mantu. Tilik besan sering diistilahkan dengan ngunduh mantu. Pengantin beserta orang tua mempelai wanita, keluarga, dan tetangga mengunjungi besan atau orang tua mempelai pria. Sesampainya di rumah besan, mempelai wanita segera sungkem kepada mertua diikuti oleh mempelai pria. Hal ini sebagai wujud bakti pengantin pada orang tua atau mertua. Selanjutnya, mertua mendudukan kedua mempelai di pelaminan. Lalu, orang tua pengantin pria menjemput orang tua pengantin wanita dan diantar untuk duduk di sisi pelaminan berdekatan dengan mempelai pria. Hal ini sebagai lambang penghormatan besan terhadap orang tua mempelai wanita.